Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di tempat ini, gembala, sidang koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Nah, saudara bersuka cita? Amin. Selamat Paskah buat saudara. Tuhan memberkati. Kita akan buka Alkitab kita dalam satu kebenaran firman Tuhan di kebaktian yang pertama di kebun siri ini, yaitu di dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau boleh kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dapat semua? Ya, 1, 2, dan 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin, saudara. Nah, ada 3 jenis kekristenan, atau 3 jenis, 3 macam orang Kristen according to the Bible. Jenis yang pertama adalah Kristen masa lalu. Kristen yang selalu bicara tentang yang kemarin terus. Penderitaan lah, kesuksesan lah. Dia hidup sepertinya tidak bisa melepaskan masa lalunya. Bahkan kadang tega menceritakan tentang masa lalu dan mengagungkan masa lalu, padahal dia sekarang sudah ada di dalam Kristus. Kristen yang seperti ini biasanya saya sebut Kristen keluh kesah. Ketika ada masalah dan persoalan dan dia tidak kuat menghadapinya, maka yang terjadi adalah selalu berkeluh kesah dan selalu membanding-bandingkan kehidupan sekarang dengan kehidupan yang lalu. Sehingga kita sering mendengar kata-kata seperti ini, kalau dipikir-pikir, ya kehidupanku dulu sih sebetulnya jauh lebih baik dari masa sekarang. Saya banyak dengar orang seperti itu. Kalau udah frustrasi dan dia belum mendapatkan dan tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, dan tidak sedikit dari orang-orang tersebut yang meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan Tuhan. Dan itu sudah masuk di segala lapisan dan kalangan masyarakat. Ada banyak orang-orang Kristen yang frustrasi dan hari ini bahkan tega pindah agama. Kenapa? Karena hidup di masa lalu. Yang kedua adalah Kristen masa depan. Kalau Anda lihat di ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang dia pikirkan berkat terus. Tuhan, aku akan memberkati gereja kalau aku diberkati. Bicaranya bicara masa depan. Kalau Engkau memberkati aku, maka aku akan berubah, Tuhan. Kalau Engkau menjagai aku, maka aku akan melakukan seperti apa yang Engkau perkatakan. Seringkali hanya melihat hasil akhir.
Paulus katakan betul, ada hasil akhir. Tetapi, dengarkan baik saudara, Kristen-Kristen masa depan sebetulnya harus mengingat bahwa ada proses yang harus terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan sebelum kita mendapatkan masa depan itu, percayalah, kita juga harus melewati masa kini. Saudara, kalau kita perhatikan kehidupan lama daripada Rasul Paulus, terang, jelas di situ dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Berani nggak kita berkata seperti itu? Apapun yang namanya masa dulu yang tidak mempermuliakan Tuhan, Alkitab katakan itu adalah kerugian. Bahkan dengan berani dikatakan oleh Paulus lebih, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Amin, saudara. Bahwa ternyata kehidupan masa sekarang ini, hari ini sesungguhnya lebih mulia daripada kehidupan masa lalu yang kita pernah lewati, saudara. Kenapa demikian? Karena kita sudah beroleh Kristus yang luar biasa itu. Jangan dibandingkan dengan rumah besar, jangan dibandingkan dengan popularitas. Ada banyak sekarang selebritis hidup di masa lalu. Dia bilang dulu pada saat aku berusia 20-an, 30-an. Sebetulnya juga harus sama seperti apa yang dikatakan Khaleb. Khaleb berani berkata, pada waktu itu aku dipanggil Tuhan di usia 40 tahun, sekarang aku berusia 85 dan aku tetap sama. Amin, saudara. Dalam hal semangat dan berperang untuk Tuhan. Bukan dibangkit-bangkitkan masa lalu, dan bahkan dibanding-bandingkan dengan masa sekarang, sehingga akhirnya mendapatkan resume, rasa-rasanya masa lalu, hidup di dalam dunia jauh lebih baik daripada hidup sekarang melayani Tuhan. Salah. Siapapun saya dan Anda di tempat ini harus berani mengatakan bahwa hari ini jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus itu, kata Paulus, lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia. Amin. Biarpun untuk itu kehilangan harta, tapi kita beroleh Kristus lebih mulia dari harta kita. Kehilangan pekerjaan bahkan, ya. Saya kehilangan pekerjaan. Saya lepaskan itu pekerjaan untuk melayani Tuhan. Dan bukan tanpa resiko. Resikonya adalah ancaman. Apakah hari-hari selanjutnya aku bisa makan? Dan banyak teman saya yang melecehkan saya. Dari pimpinan saya dan wakil saya. Nggak akan mungkin lo bisa makan. Bahkan mereka kasih deadline. 3 bulan juga balik lagi ke sini. Percaya deh. Tapi hari ini masuk dari tahun 98, 99 berarti 14 tahun. Saya yang harus berkata sebaliknya kepada mereka. Percaya deh. Hidup di dalam Tuhan jauh lebih indah daripada hidup di dalam dunia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan soal apa yang akan kita dapatkan di masa depan, Alkitab juga tulis, jangan khawatir. Amin, saudara. Saya sedang melihat di kehidupan sekarang saja, saya mendapatkan segalanya dari Tuhan. Apalagi nanti ketika saya hidup bersama dengan Dia. Saya harus berani katakan ini bukan di atas panggung, tapi di atas mimbar yang kudus ini. Apa yang saya dapatkan hari ini, saya yakin dan percaya, sudah melebihi apa yang saya dapatkan kemarin. Dan saya percaya, saya juga akan bangkit dari antara orang mati. Anda juga akan bangkit dari kematian perekonomian. Anda juga akan bangkit dari kerusakan keuanganmu. Anda akan bangkit juga dalam mungkin perseteruan di dalam keluargamu.
Anda juga akan dipulihkan dari segala sakit penyakit yang boleh Anda derita sampai hari ini, karena masa depan itu sungguh ada, penuh dengan harapan di dalam Kristus. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya. Kalau begitu, beranilah dan jadilah kita Kristen masa kini. Amin, saudara. Yang selalu bicara nowadays dong. Talking about today. Halo. Ya. Kalau Anda mau bicara tentang masa lalu, mestinya juga harus berani. Saya juga harus berani berkata bahwa masa lalu saya adalah sampah. Sama seperti Paulus katakan itu. Jadi when we are talking about yesterday, about the past, we are talking about garbage. Ya dulu ya waktu aku dibayar kok gitu sih. Oh dulu waktu aku, harus ngomong sekarang. Dulu nggak ada papanya gitu. Meskipun dulu, tapi terkenal, enggak juga lah, gitu. Selalu harus berani ngomong begitu, amin. Anda lihat ya, ada banyak pesaksi-pesaksi ya, kalau bicara tentang masa lalu, dia terjebak. Dan pada waktu itu, saudara, uang gampang, bla bla, ya. Mestinya uang gampang tapi hancur, saudara, buat apa? Jadi, harus menjelekkan masa lalu. Paulus katakan sampah kok, dia jelekkan masa lalu. Kan? Kenapa? Karena kemuliaan Kristus itu lebih indah dari segalanya. Sampai ada orang atau hamba Tuhan berkata, dulu waktu saya berselingkuh, saudara, waktu itu saya masih muda ya, udahlah. Mestinya begini, saya menyesal dulu, rusak, goblok, saya tolol gitu. Jadi Tuhan yang ditinggikan dan Tuhan yang sedang ada di dalam ruangan itu bergembira. Dan jadi kesaksian yang hidup buat saudara-saudara. Harus berani katakan itu. Masa lalu, dulu saya tukang pukul istri dengan bangga. Saya pukul istri, saudara. Harusnya dia bilang, saudara, siapa saya pukul-pukul istri? Enggak bener itu saya. Gitu. Dulu saya ngelawan suami, saudara. Wah, dulu mental saya masih kuat. Masa begitu kesaksian? Sekarang tambah lagi gitu. Ada seorang suami bersaksi, saudara, 15 tahun. Istri saya itu, saudara. Tiap hari kalau dia berkata 10-20 ribu kata. Dan 15 tahun sudah berlalu dan hari ini tetap. Kok tetap sih begitu? Harusnya berubah dong. Amin, saudara. Dan orang bilang, ya saudara doakan. Tidak. Saya mau katakan buat saudara, jadilah Kristen masa kini. Dan saya bangga, saudara, dengan kehidupan saya karena Kristus yang menyertai saya. Kelihatannya tidak punya apa-apa, tapi sebetulnya saya punya segalanya karena Kristus itu adalah segalanya. Jadi jemaat atau orang yang mendengarnya, listener itu menjadi diberkati. Karena dia berhadapan dengan Kristen masa kini. Seperti jemaat pada saat itu berhadapan dengan Paulus masa pada saat itu. Nah hari ini, apa yang dimaksud dengan Kristen masa kini atau apa yang harus dimiliki Kristen masa kini yang menyenangkan hati Tuhan supaya ayat yang ke-11, Kristen masa kini itu meraih masa depan yang gilang gemilang itu. Alkitab katakan bahwa supaya saya dan Anda di tempat ini, Paulus akhirnya finally beroleh kebangkitan atau beroleh kemenangan. Amin, saudara. Ya, dari kematian itu. Dari hal yang paling ditakutkan dan ditakuti oleh manusia, kematian itu. Nah yang pertama, coba kita lihat di ayat yang ke-10 ya. Ini ayat yang luar biasa menjadi kunci dalam kehidupan kita. Ayo baca sama-sama ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki, stop. Jadi ternyata kemenangan itu berhubungan dengan kehendak kita. Amin. Sekali lagi, kemenangan yang akan kita raih di masa depan itu berhubungan dengan kehendak kita. Nah hari ini kita periksa diri, saudara. Saya harus periksa diri. Apakah kehendak saya itu sesuai apa tidak dengan kehendak Tuhan? Cocok-cocokin gitu loh. Tadi gembala senior Anda kan berkata kan, betul nggak? Dia bilangnya, kalau boleh, kan begitu. Alkitab katakan bahwa Yesus mengatakan kalau boleh cawan ini lalu daripada. According to him, sebagai 100% human being, boleh punya kehendak. Tapi saya dengar itu katakan, tapi bukan titik, masih ada koma kan gitu. Ya.
Dan komanya adalah tetapi jadilah menurut kehendakmu. Amin, saudara. Jadi yang pertama bukan kehendak kita yang jadi. Dan kalau ternyata rencana kehendak kita bertentangan dengan Tuhan, kita harus berani untuk mengganti dan merubahnya. Amin. Kalau tidak, terjatuh dan tak bisa bangkit lagi gitu. Amin. Sedangkan Alkitab katakan kita akan beroleh kebangkitan. Kalau tidak, maka nggak bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena selalu pegang kehendaknya. Nah, Rasul Paulus berani katakan itu, yang ku kehendaki, that I want, that I will. Hari ini, saudara, meskipun mudah, meskipun potensial, meskipun cita-cita setinggi langit, tapi cita-cita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya selalu katakan kepada dua anak saya yang perempuan, saya bilang kamu nggak harus jadi konglomerat, nggak harus. Yang penting kehendak Tuhan jadi dalam hidupmu. Itu yang jauh lebih penting. Ya kalau boleh konglomerat, puji Tuhan, tapi nggak harus. Mengerti maksud saya? Kamu nggak harus menikah dengan orang yang super kaya, nggak harus. Tapi kalau boleh, amin, puji Tuhan. Kamu menikah dengan orang yang super kaya, puji Tuhan. Kalau boleh, amin. Kau berikan aku Papa Ferrari, puji Tuhan. Daripada Fernando Torres, mendingan Ferrari gitu loh. Tapi nggak harus. Kalau ternyata gitu, kehendak Tuhan. Amin, saudara. Itu berlaku atas hidup dua putri saya. Dan mereka mendapatkan jodoh yang bukan gitu konglomerat, tapi itu kehendak Tuhan. Amin. Saya terima dengan lapang dada gitu loh. Yang penting itu manusia takut akan Tuhan. Yang penting calon mantuku itu atau mantuku itu tanggung jawab. Ya kalau boleh tadi saya katakan dua di belakang, tajir dan tampan kan gitu. Tapi dua hal yang pertama itu harus terjadi kalau kehendak Tuhan begitu. Dia akan berikan gitu, yang takut akan Tuhan kadang bertentangan dengan daging kita. Yang kita lihat selalu performance. Tapi Tuhan itu melihat kedalaman hati. Saya bilang dengan dua putri saya, meskipun papamu nih hamba Tuhan tanda kutip, tapi ketika papa mati pun, kamu akan tetap dipelihara Tuhan. Dan saya bukan orang bodoh. Saya juga tahu untuk memberkati dua anak saya. Yang satu sekarang lagi ikut tes ya, di satu university. Yang pertama itu sudah ada sekarang di 4 mau di semester 5 di Binus International. Nah itu juga ceritanya kehendak Tuhan. Itu rencana Tuhan. Karena dia sudah diterima di 2 university yang berbeda. Satu malam saya mimpi. Dan Tuhan katakan kepada saya gitu. Suruh anakmu masuk di SE, Information System. Itu jelas gitu. Karena dia capable di bidang itu. Pagi-pagi bangun, saya lagi ngopi, baca koran. Terus istri saya lagi jalan dengan anak saya. Oke Pak, dah. Saya tanya mau kemana? Ini, kamu bilang mau suruh masukin anak kita di university yang terbaik. Terus, saya bilang, ngomong-ngomong, gue mimpi tadi malam. Terus kata istri, mimpi apa lagi? Itu katanya harus masuk di Binus. Terus anak saya dan istri saya bareng, Papa, kalau mimpi kemarin-kemarin dong. Karena udah masuk di dua-duanya. Ini mau bayar. Bayar apa? Aku udah diterima di dua-duanya. Hah? Udah ikut tes? Udah. Masuk. Oh. Terus saya diem. Ya udahlah. Papa salah kali ya.
Tapi terus saya lanjutkan, tapi Tuhan nggak pernah salah. Saya bisa salah, tapi Tuhan nggak pernah bisa salah. Setuju, saudara? Saya bisa salah untuk menyampaikan, bisa aja, bisa, ya. Tapi Tuhan dalam hidup saya nggak akan pernah bisa salah. Satu inci pun dia nggak akan bisa salah. Nah, sebagai manusia, as a human, seperti Yesus gitu. Ya, kalau boleh. Tapi ya, udahlah. Saya ngalah, tanda kutip. Jadi saya bilang, ya udah. Terus saya bilang, Papa nanti minggu depan harus bayar ya itu-itunya. Ya udah. Cuma dalam hati saya kok beda ya? Oh ya udah, mungkin bunga tidur gitu. Karena saya nggak mau bertentangan dengan istri dan anak saya. Kalau ternyata salah, saya mimpinya bunga tidur. Tapi begitu dia jalan sih, kayaknya Tuhan bilang begini, nggak pernah kan lo mimpi bunga tidur? Nggak pernah. Jadi bagaimana nih, Tuhan bingung juga nih gitu. Nah itulah kehendak Tuhan ya, sometimes bertentangan dengan kehendak manusia. 2-3 hari kemudian mereka menghadap lagi. Lucu ya. Terus mereka begini, berdua-dua pegang tangan. Yang mana 500.000? Buat apa? Katanya suruh masuk BINUS. Itu yang 2 university bagaimana? Mereka bilang, itu keren. Saya setuju dengan Paulus. Memang kehendak itu harus diusahakan. Amin, saudara. Harus benar-benar ada di dalam kehendak Tuhan itu. Harus ada tekad, harus ada semangat, harus ada kemauan di situ. Mereka berdua, nggak apa-apa, biar kehendak Tuhan aja, takut salah. Keren. Saya sampai setengah nangis. Yang benar kamu. Terus saya bilang, emang kemarin gue ngomong apa bang gitu? Kamu bilang suruh tata Tuhan suruh ke BINUS. Iya. Kamu yakin? Oke. Anak saya gini, kalau Tuhan ngomong sama Bapak nggak mungkin salah. Udah nangis. Udah sini 500.000-nya. Saya kasih. Terus ya kan tesnya 500.000 Pak. Petan minggu depan ada tesnya untuk ambil formulir. Lulus. Malah lulusnya di depan. Dia boleh duluan kuliah. Udah nih. Kira-kira 3 bulan kita nonton. Gitu nonton. Anak saya yang bungsu, istri saya, anak saya yang di BINUS ini dan saya. Sambil nonton saya peluk dia. Ya basa-basi. Gimana Kak? Kuliah. Mantep kan? Dia nangis. Loh, kenapa? Ada apa Kak? Susah Pak. Susah banget Pak. Aku gak kuat Pak. Pak, aku mau keluar Pak. Oh, salah nih Tuhan, salah nih. Aduh. Saya bilang, are you sure Kak? Susah Pak. Papa enak ngomong, aku yang jalanin Pak. Tuhan enak ngomong, aku yang jalanin Pak. Waduh, udah bawa Tuhan ya gitu. Maksud kamu apa Kak? Aduh, susah banget Pak. Aku gak tahan kepalaku, rasanya mau pecah. Aduh, pusing. Waduh, saya juga gak mau ya bahwa saya salah atau anak saya menyalahkan Tuhan. Saya peluk dia, tiba-tiba ada kekuatan Tuhan. Saya bilang begini, kamu kan anak Tuhan, bukan soal kepala mau pecah. Kamu gak punya kemauan untuk maju. Ayo Kak, fight Kak. Kalau yang lain bisa, masa kamu gak bisa? Kamu anak Yesus, anak Papa gitu loh. Papa juga kalau pikir-pikir khotbah susah Kak. Anda pikir gampang khotbah? Hah? Saya sudah 15-16 tahun dan melayani Tuhannya 33 tahun. Kalau khotbah itu aja, jemaat puyang juga. Saya pernah diikuti seorang ibu yang terus ikutin khotbah saya. Kira-kira udah 20 kali kan. Tiba-tiba dia udah tunggu di depan saya. Dia bilang, Pak Yohan, kok khotbahnya ulangan? Saya bilang juga, ibu juga datangnya ulangan sih, berulang-ulang. Dia bilang, bukan yang fresh dong. Saya bilang, fresh. Tapi kalau ibu terus, ayo kita berdua, ayo saya khotbahin gitu, yang lain-lain.
Saya baca aja firman dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang, ibu udah dengar mungkin 2 kali, tapi jemaat belum, Bu. Nggak gampang khotbah, Bu. Dia bilang, waduh, saya jadi pikir, wah, saya udah tahu nih larinya kemana-kemana. Saya juga tahu lari ibu kemana. Saya pikir nggak fresh di hadapan nggak stres di hadapan 3.000 orang. Saya lihat itu ibu, selalu saya ganti topik. Begitu habis saya doa gitu, amin. Saudara, terus saya lihat dia gitu. Berubah, khotbah saya bisa berubah. Kita buka, aduh di mana ya gitu. Yang dia belum dengar yang mana nih ya gitu. Saya stres. Jadi saya bilang, memang ibu aja yang stres lihat saya jauh lebih stres. Jadi begini aja, Bu, sejak saat ini jangan ikut-ikut saya lagi. Udah ikut pendeta mana aja silakan. Dia ketawa, saya ketawa juga. Dan anak saya, oh gitu, waduh Kak, ayo belajar fight, nggak boleh kalah, Yesus aja nggak kalah, kamu adalah anaknya, anak papa juga, papa aja nggak kalah, papa menang, oma kamu menang, ibu kamu menang, Tuhan kamu menang, kamu mestinya menang. Sekarang semester 4 mau 5, nggak pernah komplain lagi. Saya yang nanya, gimana Kak, stres nggak? Papa, aku mau double degree-nya, aku mau ambil di Jerman atau di Australia, Pak. Terus saya bilang, kamu gimana? Enak ya ternyata. Tuhan tuh kalau memang rencana dia, pasti kemenangan. Malah adiknya yang kemarin mau tes, ya, karena adiknya juga dapat angka yang sangat bagus, dan dia diundang di seluruh university. Malah kakaknya bilang, udah sama aku aja di BINUS. Kita bisa share mobil, kalau aku capek kau yang setir. Nanti baru kalau kamu yang capek tetap kau yang setir gitu. Saudara dengar baik, kehendak Tuhan itu tidak pernah keliru. Amin saudara, itu yang harus kita cari dan kejar. Ya, apa itu? Ya, lanjutkan di situ ayat 10 katakan apa? Yang ku kehendaki ialah apa saudara? To know Him better and better. Amin, saudara. Ya, jangan asal kenal. Jangan hanya cuma tahu alamatnya di mana. Semua juga tahu sorga. Jangan cuma tahu siapa namanya. Orang juga tahu. Everybody knows Jesus Christ. Amin, saudara. Tapi know Him lagi better and better. Kenali Dia lagi gitu. Artinya begini, sederhana aja, ketika Anda dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, Anda harus kenal Dia, siapa Dia. Amin. Janji-janjinya kita harus kenal, firman-Nya kita harus kenal. That's why, oleh sebab itu kita harus beribadah, supaya kita hafal karakter Dia. Biar kita tahu lebih, oh maksudnya begini gitu loh. Jangan menjadi Kristen yang tadi saya katakan masa depan mau menang, tetapi nggak mau diproses. Proses yang pertama adalah kenali Dia lebih. Amin. Kenali Dia secara utuh. Bukan berarti kalau saudara berdoa hari ini belum dijawab, bukan berarti bahwa Allahmu bukanlah Allah yang unggul, bukan. Kalau kita kenal Dia, kita juga bisa melihat semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab juga diperlakukan seperti itu, diproses oleh Allah sedemikian rupa. Apalagi kita. Amin, saudara. Siapa kita dibandingkan dengan Daud gitu loh. Siapa kita dibandingkan dengan Musa? Mereka aja diproses. Amin, saudara. Untuk apa? Ayat 11. Untuk memperoleh kebangkitan itu, kemenangan itu dari antara orang-orang mati. Saya yakin dan percaya meskipun keadaan susah, tapi orang yang mengenal Dia secara sungguh, pasti hidupnya tetap diberkati tuh. Saya kadang lihat gitu, kenapa ya saya berdoa begini, saya dapatnya kadang-kadang gak sesuai gitu. Tapi Tuhan bilang begini buat saya, lu kan tahu gue. Amin. Anak saya begitu, kalau minta sesuatu kepada saya, karena dia tahu siapa saya. Dia tahu banget. Meskipun ada penolakan dari istri saya gitu, dari ibunya, jangan. Dia suka mama. Udah ketika ibunya nggak ada, dia datangin lagi saya. Ayo dong, iPhone 5, ayo dong. Saya bilang, kamu udah dapat iPad kan?
Papa, ayo dong. Dia tahu sih. Saya bilang, Papa nggak ada duit. Aku kan nggak minta sekarang. Yang penting bilang yes dulu. Saya mau tanya dengan Anda, bukankah Tuhan kita juga begitu? Waktu saya minta rumah sama dia, saya minta spesifik juga. Ayo dong Tuhan. Tapi masukan dari dunia, repot. Mana bisa sih? Pendeta kelas kayak lo mana bisa sih? Nabung 200 tahun juga nggak sanggup. Tapi ibu saya bilang begini sama saya, kalau kau kenal dia, minta sama dia. Kalau kau tahu siapa dia adalah Allah yang luar biasa. Udah tiap malam, ayo dong Tuhan. Karena saya khotbah seperti itu bertahun-tahun, anak saya juga hafal jadinya karakter Tuhan. Jadi dia tahu, kalau minta sesuatu dia ke bapaknya aja, ayo dong Pak. Saya bilang nggak ada, Papa bilang dalam khotbah bisa. Menular itu saudara. Amin saudara. Tularan yang baik. Dan ternyata Tuhan nggak mengecewakan saya. Kalau saya kenal, saya hafal siapa dia. Saya lihat dompet saya memang nggak ada apa-apanya, tapi dompet Tuhan itu tidak pernah habis. Saya tahu dia kok, nggak mungkin. Tidak mungkin, tidak pasti, tidak bisa tidak pasti dia berkati aku. Kalau Anda kenal sungguh sama dia, do know him better gitu. Saya yakin dan percaya. Iman kita kekeh, kokoh, solid. Tidak akan pernah bisa digoyang gitu. Kalaupun ada goyangan gitu, tidak akan terjerembab. Kenapa? Karena kita tahu siapa dia. Orang bilang, aduh masa-masa ini masa-masa sulit. Enggak juga, ada Tuhan yang hidup. Saya seringkali bertentangan dengan teman-teman saya yang pengusaha. Enggak bisa Pak, di dalam dunia enggak bisa juga. Kalau kita tahu siapa Tuhan, pasti kita dipelihara tuh. Bapak sombong, enggak, saya punya iman. Memang iman dan kesombongan beda tipis kok. Setuju nggak? Beda tipis. Ya, orang yang di luar Tuhan akan bilang kita sombong, tapi orang yang di dalam Tuhan, yang kenal betul siapa Tuhan, dia akan bilang, ini orang imannya gede. Ya. Waktu saya terlibat dalam hutang, ibu saya bilang, tiap malam kau minta sama Tuhan, pasti bebas. Dan nggak gampang itu saudara. 2 tahun pertama menjerit-jerit. 3 bulan pertama, aduh ya. If you were me juga, saya yakin dan percaya, aduh, nggak tahan. Habis saya kekeh. Saya baca itu firman itu. Dan saya baca tokoh-tokoh yang pernah berdoa minta sesuatu kepada Tuhan. Wow. Bahkan saya baca kehidupan tokoh idola saya itu, Kristus. Dia bilang, jika kau punya iman sebesar biji sesawi aja kau bisa pindahkan itu gunung. Saya pikir gunung ini kan gunung termasuk gunung hutangku gitu. Artinya hutangku yang segunung gitu. Betul nggak saudara? Ya? Oh mulai itu saya bilang, saya punya iman. Aku diberkati, tidak diberkati, aku percaya aku pasti diberkati. Aku punya iman harus begitu. Amin saudara. Jangan kasih celah sedikit pun juga. Besoknya kita ketemu dengan masalah, oh ya pasti Tuhan tolong. Ya kelihatannya nggak tertolong, tapi ujungnya pasti Tuhan tolong. Pengenalan kita akan Tuhan harus hebat. Amin. Di belakang saya itu ada 23 orang, 25 keluarga yang harus saya bawa. Tapi saya tahu banget siapa Tuhan saya yang memelihara saya. Benar. Dan dia nggak pernah tinggalkan saya gitu. Never. Saya lihat, walaupun, ya apalah artinya. Kata orang melayani Tuhan, menjadi penginjil gitu. Saya bukan gembala sidang. Dan nggak gampang untuk hidup seperti itu. Tiap hari gitu, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan saya lihat tidak pernah sehari pun Tuhan tinggalkan saya. Benar. Malah saya bisa memberkati mereka gitu. Dan kadang ada rasa teriak bilang, aduh enough gitu. Tapi saya tahu saya punya Tuhan yang hidup. Dan hari ini oke aja gitu. Dan tiap kali kalau saya merasa kurang, kalau saya merasa aduh rasanya nggak cocok gitu ya, saya harus berbalik lagi gitu kepada apa yang dikatakan oleh Kristus. Bukankah hidup ini lebih penting dari pakaian? Bukankah hidup ini lebih penting daripada materi? Amin saudara. Bukankah hidup ini lebih penting daripada hanya kekayaan gitu sesaat? Saya bisa pindahkan pikiran saya, aku punya Tuhan Yesus yang hidup. Saya sembah, saya puji-puji aja dia 2 jam, 3 jam, tenang hatiku. Begitu saya keluar, pasti paling juga mati, paling top mati. Betul ya? Tuhan kirim burung gagak. Dia bongkar itu jalan-jalan yang tersumbat.
Dan saya lihat itu jalan besar kembali. Dan kembali lagi ditolong oleh Tuhan. Ayo, biar pengenalan kita akan Kristus juga seperti itu. Ya, mengenal Dia dengan cermat, dengan teliti, dengan seksama. Bukan hanya datang, duduk di kebaktian, melayani Tuhan, bubar gereja selesai. Tapi lebih dari itu. Tuhan bukan hanya dilayani dalam pekerjaannya, tapi orang yang mengenal Dia pasti melayani Dia secara pribadi. Amin, saudara. Dia suka, dia sangat suka. Anda berdoa 2 jam, 3 jam bersama-sama, Tuhan suka. Tapi Dia jauh lebih suka ketika Anda punya mesbah sendiri dengan Tuhan. Dia suka. Dan Anda bisa dengan dalam posisi, dalam keadaan polos, telanjang di hadapan. Dan Anda ceritakan tentang kehidupan. Dan Anda minta pendapat Tuhan. Kenali Dia lebih utuh lagi. Dan Anda akan lihat, satu persatu masalahmu diselesaikan Tuhan. Dan yang berikut dikatakan, yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, ternyata bukan hanya mengenal Dia, tetapi apa saudara? Dan kuasa kebangkitannya. Artinya kehebatan Allah. Amin. Sekali lagi, kehebatan Allah. Ya. Manusia bisa terlambat menolong kita, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Manusia bisa berhenti. Ada teman saya waktu itu, ada 10-12 orang keluar dari persekutuan doa, dan mereka bilang, kami berhenti dari persekutuan ini. Dan yang berhenti itu adalah orang-orang yang memberkati persekutuan ini. Dan saya hanya dengan mulut terengah, kami berhenti. Karena salah satu dari orang itu saya tegur gitu. Tegur karena sudah hidup di luar gitu. Jadi saya bilang jangan. Dan ternyata maksud kita baik, tapi ditanggapinya tidak baik. Maksud saya kalau memang mau berhenti sendiri aja, jangan bawa-bawa yang lain. Ternyata menghasut dan bawa semua. Dan waktu saya lihat itu rasa-rasanya, rusak gitu. Tapi kuasa kebangkitannya itu. Dan dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya udah gak tahan. Saya udah hampir mau menghentikan karena yang datang itu semuanya orang-orang sederhana. Sedangkan pemain musik saya gak bisa kurangi. Saya bukan tipikal, ada 4 pemain atau 5 pemain musik 1 bulan minggu ini, minggu depannya lagi kurangin lagi 1, akhirnya cuman pemain keyboard. Enggak. Saya lihat, gak boleh kan? Pekerjaan Tuhan harus maju terus. Tadi kita juga harus punya semangat, kemauan gitu ya, kehendak gitu. Harus ditopang. Dan saya berembuk dengan keluarga saya, bilang, jadi gimana nih? Kalau lihat apa yang saya dapatkan, saya nggak sanggup. Belum lagi jemaat-jemaat yang susah yang harus kita jambangi. Gitu. Belum lagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan baru sedang mengalami kenaikan lagi dalam hal persembahan kasih. Yang naikin teman saya yang keluar lagi. Kan repot itu. Dia bilang, Han kenapa begini gitu. Naiknya 4 kali lipat lagi. Terus saya bilang, ya begini memang mampunya kita segini. Nggak bisa dong, standar. Kita harus lebih dari standar. Apa yang gereja kasih, apa yang persekutuan doa yang lain kasih. Nah, dia ngomong itu kurang lebih 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Dan akhirnya saya bilang, oke, tapi bagaimana? Saya nggak punya uang yang cukup, persekutuan doa nggak punya uang. Dia bilang, saya aja yang tambahin. Waduh, kalau nggak begini, nggak usah pakai tambahan. Mulai dari hari ini, biar semuanya saya. Waduh, saya pegang dia punya pundak, kepala dalam nama Yesus. Ngomong-ngomong janjinya sampai kapan ini? Dia bilang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin, amin. Betul nggak? Berarti kan sampai kita mati, sampai Tuhan Yesus datang gitu ya. Terserah kita mati atau kalau Tuhan Yesus belum datang kita mati duluan ya puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus datang duluan sebelum kita mati ya jauh lagi puji Tuhan. Saya berpikir ini dari Tuhan. Habis ngomong begitu nggak sampai 1 tahun mundur. Kan saya nggak bisa ngomong kepada pendeta-pendeta. Waduh Pak, kemarin Pak kita harus kembali lagi ke masa lalu. Jadi bukan 4 kali lipat lagi Pak, seperempat lagi Bapak terima. Ya. Pasti rekan-rekan saya hamba Tuhan akan bilang apa? Yang kami tahu kita naik bukan turun Pak Yohan. Gitu. Saya nggak tahu lagi jalan mana yang harus saya lakukan. Tapi ibu saya ambil dia punya perhiasan dari laci. Dan dia ambil semua sampai yang patahan emas itu dia ambil semua. Dia bilang, Jul,
Ini seed dari mama, my seed. Ini persembahan untuk Tuhan. Dan jangan pernah bubarkan persekutuan. Waduh, saya lihat itu seorang ibu janda. Pada saat itu umurnya 65, 67 gitu, 67, hampir 70. Saya bilang, waduh. Itu saya menangis di bawah kaki dia. Saya bilang, Ma, aku salah ya, karena kau tidak kenal dia secara baik. Dan yang kedua, kau nggak tahu kehebatan dia. Aduh, jadi bagaimana Ma aku kalau begini ya? Minta ampun sama Tuhan. Terus saya bilang, oke, sekarang Ma aku cuma mau tanya lagi. Ini kan pikiran manusia. Ini emas aku jual semua. Ini bertahan berapa bulan? Nanti kalau sampai 5, 6, 1 tahun ke depan, ibu saya bilang, nanti urusan nanti. Hari ini adalah hari ini. Yesus nggak bilang besok, tomorrow, ya kan? Tapi Yesus bilang today. Amin, saudara. Jadi saya bilang sama ibu saya, jadi saya jual. Saya ingat saya jual di Senen, inang-inang. Saya jual, saya bisa lagi, listrik lagi hidup ya. Terus hamba Tuhan, pemimpin pujian dan pemain musik dan jemaat boleh diberkati, makanan yang tiap hari Jumat itu dilakukan. Saudara tahu, hari ini 23 tahun. Mungkin salah satu persekutuan yang tertua di Jakarta. 23 tahun, bukan gereja, persekutuan. Dan yang spektakuler luar biasa, pada saat kita setia, kuasa kebangkitan Tuhan itu bekerja. Dia kirimkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan dia memberkati kami dan persekutuan kami. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dana itu sudah tersedia. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang lebih dahsyat lagi. Seluruh teman-teman saya kembali lagi. Kembali lagi dalam keadaan gak punya apa-apa. Pak Pendeta, shalom. Shalom. Saya punya utang 20 miliar. Tadi saya bilang, mungkin dalam hati bilang, serasain dong. Tapi itu saya tidak lakukan. Saya bilang, hah? Dipakai kemana aja? Saya dosa, saya salah. Dan dia jual ruko, dia jual toko, dia jual rumah untuk nutupi itu 20 miliar. Enggak ketutup, Pak Pendeta. Hati kecil, gue isep darah lo. Tapi Tuhan bilang begini, ampuni dia, pegang dia punya kepala. Saya pegang dia punya kepala, ya, dengan istrinya, terus saya bilang, kau akan diberkati lah. Amin. Bertobat. Amin. Jangan buat dosa lagi. Amin. 2 tahun Tuhan bayar hutangnya. Bersih. Dan sekarang dia hidup. Bukan diberkati. Sangat diberkati. Bukan diberkati. Sangat diberkati. Kalau ketemu saya, Pak Pendeta, hati-hati. Jangan macam-macam lagi. Dan dia sekarang juga yang, aduh, biar semua, Tuhan semua dari saya, harus. Bayar dosa. Habis dia hidup juga 3-4 kali lipat lebih diberkati. Amin, saudara. Dan dia tahu. Dan yang terakhir, saya tutup kuasa kebangkitannya. Terus apa, saudara? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Amin, saudara. Artinya kita harus saturate gitu. Penderitaan dalam hidup tuh harus memang kita alami. Amin. Ya. Dia nggak pernah janji bahwa kita akan berbahagia terus, ada persoalan. Enggak kok. Ya. Kadang saya lihat, aduh, ibu saya masuk rumah sakit. Sementara dia masuk rumah sakit, anak saya sakit. Sementara anak saya sakit, uang kuliah harus dibayar. Itu kan bertubi-tubi gitu. Terus tiba-tiba ibu saya mau keluar dari rumah sakit, adik saya sakit. Dan itu semuanya ke saya gitu. Saya bilang, aduh Tuhan. Tapi Tuhan ajar saya gitu. Kau harus juga lekat di dalam persekutuan, dalam penderitaanku. Kita kan maunya yang, wah menang terus kan, betul apa betul? Saya juga maunya keren terus, Pak. Maunya hebat terus, maunya cukup terus, tapi ada waktu. Bukan ditipu lah, diambil lah dari kita.
nggak kecil gitu. 1 miliar uang saya dan nggak dibayar sampai hari ini. Rasanya gitu, tuh, menderita gitu. Terus kadang-kadang uang saya tinggal 12 perak. Aduh, itu udah bukan menderita lagi. Saya kumpulin 2 anak saya dan istri saya. Aduh, kamu lihat tuh 12 perak. Saya lihat di M-Banking, istri saya bilang, aduh kenapa jadi begitu, nggak tahu. Habis kenapa? Bayar kiri, bayar kanan, waduh. Dan kadang ada orang susah datang bawa anaknya, 6 anak, hamba Tuhan. Mereka belum bayar uang sekolah semua gitu. Pada saat itu saya ada 10.900.000. Saya kasih dia 10 juta. Dia bilang, Pak, nanti nih warisan saya saya jual, saya bayar. Sampai detik ini udah 2 tahun lebih warisannya nggak pernah dibayar. Dia selewar depan saya gitu. Aduh Tuhan, gua tagih dosa nggak ya, kasih tahu nggak ya gitu. Ya udahlah, saya pikir ya udah, dia nggak mau bayar, ya udah. Daripada nanti aku ribut gitu ya, petantang-petenteng, nanti dengar lagi gereja, hamba Tuhan ribut lah gitu. Jadi saya bilang udahlah, terserah Tuhan. Dan saya rasakan itu, menderita. Kadang-kadang udah lakukan kebenaran, hidup kudus, hidup berkenan, hidup mau lurus. Tapi tetap menderita. Diomongin kanan, diomongin kiri. Habis saya bilang, what should I do, Lord? Tuhan rasa-rasanya juga nggak jawab. Dia hanya bilang kepada saya, biar engkau juga mengalami kematian seperti aku. Gitu, ya. Artinya kematian itu segala bentuk kedagingan dalam hidup kita tuh. Ya. Itu harus mati satu persatu. Gitu. Supaya apa? Supaya setara. Supaya kita bisa hidup seperti Kristus. Memang nggak gampang, tapi Tuhan akan memberikan kemampuan itu. Dan ternyata juga saya lihat gitu, satu persatu ayat 11 berlaku dalam hidupku. Satu persatu. Kadang udah nggak bisa teriak gitu. Tapi saya lihat gitu, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan saya lihat, wah luar biasa. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Tuhan bilang begini, apa yang ada padamu kasih. Saya lihat saya cuma punya mobil, ya kasih itu mobil. Terus mobil yang kedua kasih lagi itu mobil yang kedua. Mobil yang ketiga kasih lagi mobil yang ketiga. Mobil yang keempat kasih lagi mobil yang keempat. Kasih untuk ipar saya, kasih buat adik saya, kasih buat ibu saya, kasih buat mertua saya. Sehingga akhirnya nggak ada lagi itu. Dan ternyata penderitaan itu datang. Terus saya bilang, bisa nggak saya ngomongnya? Aduh, kenapa 4-4 aku kasih itu mobil tuh? Kenapa aku nggak jual aja gitu? Tapi Tuhan bilang, udah, diam di situ. Dan hari ini kembali itu semua. Kembali itu. Malah Tuhan gak kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya bilang hebat itu tuh. Amin, saudara. Ayo, hari ini kita belajar ya. Kalau Anda mau menang, Anda juga harus belajar hidup dalam penderitaan ya. Blessing in suffering, saya katakan ya. Biasanya berkat itu terjadi ketika kita piawai dalam menderita. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.